minyak goreng naik. Ini sangat tidak masuk akal. Ini ada yang mempermainkan TBS kita. Dia sengaja mempermainkan negara kita. Kemarin kita langsung, enggak, maaf Pak, dia tidak melakukan penawaran dan sengaja. 4 perusahaan besar, ada tabelnya kasih muncul. Dia tidak mengeluarkan penawaran. Begitu kita keluarkan harga, dia tidak menawar. Akhirnya ini berantai. Apresiasi, hormat untuk Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri Pertanian karena harga sawit mulai merangkak naik. Terima kasih Bapak berdua. Terima kasih berikutnya, apresiasi berikutnya adalah saya baca di sini pengadaan motor untuk penyuluh tahun depan 28.000 unit. Jadi kalau di catatan 10.000 unit tahun ini, 28.000 unit tahun depan, lunas sudah satu penyuluh, satu motor. Tentu harapan yang 10.000 itu terrealisasi Pak Menteri tahun ini. Kalau enggak tentu jadi tunggakan hutang. Ya. Nah, kewenangan di komisi ini adalah penetapan pengesahan anggaran. Per 1 Januari 2027, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 akan diperlakukan, ya, bahwa APBD itu hanya boleh untuk belanja pegawai sebesar 30%. Mungkin kita luput, ya, mumpung kewenangan masih ada di sini, bahwa ada penyuluh hama dan penyakit, Pak. Itu jumlahnya lebih sedikit daripada penyuluh pertanian yang tanaman. Kalau nggak salah saya sekitar 4.000 orang. Nah kalau bisa itu tolong Pak Menteri, per 1 Januari 2027 bisa ditanggung oleh APBN. Karena cita-cita swasembada pangan ini bisa menjadi mimpi buruk kalau kemudian penyuluh hama dan penyakit ini tidak kita pikirkan kesejahteraannya, apalagi kemudian mereka tidak lagi mendapatkan gaji karena status yang masih di daerah. Jadi kalau memang perlu dihitung sekarang, dihitung aja sekarang Pak, supaya kita bisa nambah ya penambahan anggaran untuk 2027. Kemudian yang terkait Badan Pangan Nasional, Pak. Jadi di Badan Pangan Nasional ini yang terkait mendukung program kerja prioritas nasional. Ya, nama prioritas nasional pasti kita dukung, Pak. Tetapi kemudian, ya, ini contoh misalnya ya, ada sertifikasi produk pangan segar, Pak. Berhentilah kemudian kita mempersulit. Ya, sudahlah sertifikasi halal, sertifikasi segar, mau sertifikasi apa lagi? Jangan sibuk kemudian rakyat ini mengurus sertifikat. Jadi, tolong, saya tidak mau merinci satu persatu. Tetapi hal-hal yang seperti ini ya tolong jangan dimunculkan lagi. Kita akan mensupport penuh Mitra Komisi 4 termasuk Badan Pangan Nasional terkait kemudian yang prioritas nasional. Jadi ada garansi dari Pak Kepala Bappenas, saya minta ya, soal penambahan anggaran akan kalau Ibu Ketua beri persetujuan, kita akan setujui, tetapi tidak dengan item yang seperti ini gitu loh. Ya, nanti akan kita bedah tersendiri satuan tiganya, ya Pak Kepala. Kemudian di sini juga ada dua sebenarnya. Jadi ada 2 lembar usulan tambahan anggaran ya Pak. Di sini adalah dalam rangka bantuan pangan beras. Nah kalau ini kan kita sepakat, ya toh. Ini untuk rakyat kok. Ada 18.375.89, ya toh, kepala keluarga yang akan menerima selama 4 bulan. Tapi di sini juga, ya toh, ada lagi judul untuk stunting, Pak. Badan Pangan Nasional ini mau ikut ngurusin stunting. Sudah ada Kementerian Kesehatan, sudah ada Badan Gizi Nasional, sudah ada Kementerian Keluarga Berencana, sudah ada Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Anak. Sekarang urusan stunting mau juga diurus oleh Badan Pangan Nasional. Tolong judulnya yang beda lah.
Jangan kemudian dipikir kita tidak setuju ayam dan telur. Bukan tidak setuju, Pak. Tetapi judul stunting ini, stunting yang mana lagi yang mau diurus oleh Badan Pangan? Kalau sudah seumuran saya, Pak, stunting itu sudah takdir saja, udah nggak usah diperbaiki. Jadi stunting yang benar itu sebenarnya apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden di Badan Gizi Nasional. Kalau itu iya, jangan di Badan Pangan Nasional gitu loh. Kalau sudah seumuran kita ini udahlah terima nasib aja lah. Nggak akan bisa diperbaiki lagi stuntingnya. Terus Pak Kepala, ini dikaji lagi Pak. Sekali lagi saya katakan, bukan kita tidak setuju bantuannya berupa daging ayam dan telur. Tetapi kalau daging ayam dan telur itu kita distribusikan, maka Bapak bisa lihat berapa besar biaya distribusinya. Kan daging ayamnya nggak mungkin kita rebus dulu. Daging ayamnya nggak mungkin kita goreng dulu. Dalam keadaan mentah. Mau dibagikan di 1.446.089. Nah, itu seperti bilang, mending kasih voucher aja. Suruh mereka ke pasar. Voucher ini hanya bisa digunakan untuk ayam dan telur. Jadi tidak ada lagi biaya distribusi, Pak. Cobalah distribusi telur. Lebih mahal biaya distribusinya daripada telurnya. Jadi sekali lagi, ya, ini perlu saya tegaskan. Karena ini terbuka, jangan sampai nanti para peternak ayam marah. Kita sepakat, kita bukannya keberatan. Hanya yang kita persoalkan adalah satu, judul pengentasan stunting, karena stunting ini dientaskan bukan hanya dengan ayam dan telur, tapi juga bisa dengan ikan, misalnya. Yang kedua, soal masalah distribusinya. Silakan dipikirkan alternatif lainnya yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih, Ibu Ketua. Baik, demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi 4. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Menteri dan Bapak Kepala Bappenas untuk menyampaikan jawabannya. Terima kasih Pak Ketua. Kami jawab nanti tertulis, mungkin lebih banyak kami jawab tertulis. Izin untuk bawang putih, memang setelah Ibu Ketua sampaikan, kami baru revisi anggaran itu untuk bawang putih. Pak Pangga, kami prioritas 3 daerah. Daerah Kabupaten Temanggung, kemudian ada 3 yang cocok, kan harus sesuai culture, budaya juga Pak. Sembalung, saya datang ke sana, ini ada fotonya. Kemudian Kumbang Hasundutan. Dan ada teknologi dari China, di sana juga produksi sudah bisa 28 ton per hektar, sangat tinggi. Kemudian ada peneliti kemarin dengan BRIN itu 22 ton. Jadi insya Allah mulai tahun ini kita jalankan, bukan tahun depan Bu Ketua. Penyuluh, kemudian kami coba yang Pak Alex, penyuluh hama, penyakit kami coba Pak. Ini usulkan. Kemudian sertifikat itu dari mana tuh? Oh, undang-undang Pak. Amanah undang ini agak berat. Kita rubah. Yang segat. Jadi dari sini juga Pak, dari DPR. Iya. Pangan segarnya itu. Nah, kalau tadi aku pikir di saya, aku langsung cabut. Tapi amanah undang-undang jadi agak berat. Stunting saya setuju, kita ubah namanya. Kemudian beberapa hal lainnya kami secara umum saja tadi ada beberapa disampaikan. Kalau ada tambahan anggaran, kami fokus pangan berkelanjutan. Kemudian perkebunan yang demand-nya tinggi tingkat dunia, itu ada 6. Persiapan hilirisasi, Bu. Yang kita mau hilirisasi, ini yang kita siapkan pembibitannya.
Kemudian benih unggul irigasi kami koordinasi dengan Menteri PU. Bahkan kemarin dari Hambalang, Ratas Bu, disampaikan Bapak Presiden, pamintan kalau tidak cukup anggarannya, sampaikan PU, ya Pak. Ya. Langsung kita eksekusi, kita tambah. Jadi itu nggak masalah Bu. Tahun ini 14 triliun tapi di PU. Kemudian masalah ayam, kemarin datang, jadi baru kami tiba masuk kantor, ada peternak ayam ini datang, harga ayam turun Bu, harga telur turun, kami langsung menyurat ke BGN, Kepala BGN baru, alhamdulillah responnya luar biasa, minta konsumsi telur 1 kali menjadi 3 kali. Juga ayam demikian, alhamdulillah ini sudah mulai harga naik. Jadi tidak marah kemarin Pak, karena baru pulang dari Tanah Suci, jadi kita pendekatannya lebih bagus. Bu, Kepala Badan, tolong bantu kami, dan kami tertulis dan langsung telepon di depan peternak. Ini surat kami Bu. Kemudian masalah investasi, tadi ada singgung juga investasi ayam. Kami langsung menyurat, itu nggak boleh Pak. Itu mematikan peternak kita. Izin Bu Ketua, kami langsung menyurat, kemarin kami respon cepat, jangan sampai terjadi. Kalau mau, itu dihilir. Kalau mau, itu dihilirisasi atau di perkebunan. Pabrik gula yang besar. Tapi jangan mengganggu rakyat kecil, peternak kecil. Karena saya tahu pasti Pak Heri tanya besok ini. Udah Pak, aku sudah menyurat. Jadi kami juga antisipasi pertanyaan hari ini sampai BRMP kami perkuat. Ini Bu izin BRMP kemarin kami undang, kami sudah sepakat dengan Kepala BRIN dan kami rapat diundang seluruh dari 1128 dulu, kita undang semua, Pak kita kolaborasi, tempati kembali kantor-kantor ini karena biayanya triliunan, alat-alat kita triliunan. Nah ini banyak plasma nutfah kita hilang. Akhirnya aku mencari ahli kemana-mana. Saya ke Australia, ini ada orang Australia untuk water management, padahal orang kita ahli. Nah, alhamdulillah kita sepakat kemarin, sudah Bu, berkantor di pertanian seluruh, yang ahli pertanian kembali. Berkantor, terus apakah dirubah? Saya bilang, nggak usah dirubah. Kok kita sama. Tanda tangan, berkantor, bekerja di situ, anggaran untuk uji coba, penelitian itu dari Kementerian Pertanian Bu. Kita sudah sepakat. TBS Bu, yang kemarin ini kami sementara takbir di Tanah Suci ditanya di telepon bahwa ini TBS turun. Maaf Bu, ini memang anomali, lagi-lagi anomali. Ini kami tunjukkan, coba TBS deh. Ini Bu, kami begitu tiba menganalisa ini, kami kumpulkan seluruh, ada mewakili, ada 400-an orang, ada 1.900, tapi memang sangat ironi Bu. Ini anomali. Harga tingkat dunia, coba tunjukkan. Kami tunjukkan, saya bilang kita diskusi. Mana harga tingkat dunia? Tabel deh. Harga tingkat dunia, tabel, 1 lembar aja. Asistennya diganti lagi ya? Pak Sekjen. Enggak ketemu. Nah ini 1 lembar Bu. Ini harga dunia 27.000. Kenaikan dolar itu kurang lebih 10%. 10,83. Karena dolar menguat. Harga di Indonesia turun. Harga TBS turun. Kemarin alasannya kaget. Lah kenapa kagetnya lama? 1 hari aja kaget. Biasanya 1 jam orang kaget. Ini kagetnya 2 minggu, 3 minggu. Ini nggak benar kagetnya. Nah, karena dia kaget, masih ada yang masih kaget 274. Sehingga kami menyurat ke Kapolri, tembusan Kapolda di Kimsus seluruh Indonesia supaya diperiksa.
supaya kagetnya berlanjut sekalian, Bu. Karena ini tidak masuk akal, Bu. Dunia naik, dolar menguat, terus ini turun. Minyak goreng naik. Ini sangat tidak masuk akal. Ini ada yang mempermainkan TBS kita. Dan 15 juta orang kena dampaknya. Jadi yang melakukan 10-20 orang, 30 orang, tetapi ya kena 15 juta. Alhamdulillah kemarin sepakat, Bu, yang tidak menaikkan, yang belum menaikkan, kami sudah, ini surat tertulis. Coba tunjukkan deh, ini surat tertulis langsung kami kirim. Dan kami sampaikan terbuka, yang tidak setuju naik silakan angkat tangan. Ternyata mereka mungkin tidak hadir. Langsung kami kirim, Bu. Ini surat kami sampaikan. Kemudian TBS. Interupsi sedikit Pak Menteri, kaitannya TBS tadi. Ya. Ya, ini kan persoalan harga sudah normal. Ya. Yang sekarang saya baru ditelepon petani, rata-rata pabrik yang tidak ekspor, yang menjual ke dalam negeri yang ekspor itu, mereka mengurangi produksi TBS-nya dari 60 ton jadi 30 ton karena sampai hari ini mereka belum terjual CPO-nya. Betul. Alasannya dijanji kapal 3-4 hari janji. Biasanya rutin kapalnya datang membeli. Sekarang janji 3-4 hari 3 sudah datang. Sehingga mereka menahan produksi CPO karena tangki mereka full gitu. Ini jadi pekerjaan Pak Menteri, coba dicek lagi. Kan ini kan sehingga masyarakat teriak semua ini. Antrian semua mobil ini. Nggak sampai dibeli TBS-nya. Bukan persoalan harga lagi. Persoalan CPO yang masyarakat dan pengusaha yang tidak mengekspor. Karena cuma 2 pengekspor. Perusahaan besar. Ya. Itu yang tidak mengirim kapalnya membeli CPO. Dengan alasan kapal tidak ada, kapal berkurang. Itu yang saya baru ditelepon tadi, dari petani. Oleh pabrik, saya konfirmasi pabrik seperti itu jawabannya. Demikian Pak Menteri. Jadi gini Pak, dia sengaja mempermainkan negara kita. Kemarin kita langsung, maaf Pak, dia tidak melakukan penawaran dan sengaja. 4 perusahaan besar, ada tabelnya kasih muncul. Dia tidak mengeluarkan penawaran. Begitu kita keluarkan harga, dia tidak menawar. Akhirnya ini berantai. Karena ini ditahan beberapa hari, tapi sekarang sudah terbuka, Pak. Sudah. Ini ditahan, tidak ada penawaran. Ini macet, pabrik macet, karena full tangki. Ini yang melakukan. 1, 2, 3. Jadi mereka tidak mengeluarkan penawaran, Pak. Akhirnya terdampak sampai ke Bapak, ke TBS. Sudah terbuka, Pak. Itu yang dilakukan kemarin sehingga ini harga turun 1 hari dengan alasan katanya kaget, Pak. Tapi setelah dijelasin 1 hari 2 hari sudah clear. Lah, masa Bapak masih kaget? Yang 400 kemarin. Berhenti dong kaget. Kalau Anda tidak berhenti, kita yang kasih kaget. Akhirnya 274 tidak naik harganya. Kami sudah menyurat langsung ke Pak Kapolri. Kami telepon Pak Kapolri. Dirkrimsus ini hadir. Kami undang se-Indonesia. Hadir 25 provinsi. Kami beri surat semua. Ini tolong diperiksa. Tetapi jumlahnya 1.900. Jadi alhamdulillah sudah membaik. Hari ini sudah 70-80%. Jadi kita tidak boleh salahkan semua. Karena 90%, 285% sudah patuh. 15% ini kita tindak lanjuti. Jadi termasuk, tapi nggak usah dimunculkan perusahaannya Pak, termasuk Sulawesi Barat. Ada beberapa perusahaan di tempatnya Bapak. Itu saya kira Bu,